Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semuanya di yang lain mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu menyebarkan pemahaman saya selama CGP ya, tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi diseminasi itu menyebarkan pemahaman atau menularkan seperti itu ya. Nah, tujuannya yaitu saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di SD Ibnu Haji supaya tahu tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, untuk budaya positif yaitu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah untuk perubahan paradigmanya yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lalu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, begini, ini ada kegiatan ya. Tapi tadi backup mana ya? Ini ya, ada kegiatan tentang cobalah buka ya. Nah, di sini coba perhatikan dulu ya, teman-teman. Ada sebuah kegiatan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau rekan Anda adalah kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B adalah membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira kebayang nggak? Bayang ya. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Tadi udah kebayang ya, teman yang misalkan Bu Ika mencoba menghafal tangannya. Nah, Bu Ika itu punya apa namanya? Sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bu Iste dirayu. So, aku mau sekarang di hati atau di bukan udah dekat supaya bisa terbuka. Nah, bagaimana? Kira-kira bisa dipraktikkan di depan? Bisa. Coba Bu Ika pengen tahu sama Bu Is. Berarti Bu Ika sebagai ayahnya, Bu Is sebagai Bu Ika mah udah gak apa-apa. kecil. Oke, Bu Ika berarti yang beda-beda. Berarti Bu Is yang mulai. Bu, satu aja. Tolong tebak, ini isi di kepalan tangan saya apa? Nggak tahu. Ya, Pak. Oke, Ibu, tolong dong buka ya ininya sebentar aja. Tebak aja dulu. Ibu, Tebak. ada isinya enggak? Ada isinya enggak di tangan ini? Kepalan tangan ini ada isinya enggak? Mungkin Bu Is bisa membedakan kepalan tangan di tangan saya, di kepalanya. Kalau gede berarti ada isinya, kalau kecil kepalanya berarti enggak ada. Gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Kecil sih, Bu.
Coba, ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba buka Bu. Enggak. Tebak dulu ada enggak? Nggak ada. Ada enggak ada? Iya nggak ada. Coba buka Bu. Iya Nggak ada. Nggak. Coba buka Bu. Nggak ada. Coba dibuka. Nggak ada kan nggak ada ya. Coba Bu. Kan udah nggak ada. Coba dibuka. Oh iya nggak ada. Ya, terima kasih. Itu artinya berarti Bu Ika ya sama Bu Iis itu dirayu di apa sih namanya, tapi lama-kelamaan berarti Bu Ika itu bisa membuka, bisa terbuka. Nah, terkait masalah kontrol ya Bu, ini. Nah, apakah Anda atau dia membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Coba, kenapa Bu Ika tadi dirayu sama Bu Iis bisa terbuka gitu? Karena Bu Iis nebaknya benar-benar udah ada, berarti tangan saya kosong isinya. Oh, seperti itu ya. Tebakannya betul. Oke, nah mungkin ada lagi ya kalau misalkan dipasangkan ada yang bisa itu karena mungkin Bu Jus sampaikan kalau diperhatikan bisa aja tidak akan pernah terbuka ya. Nah, di dalam begitu ini sungguhnya siapa sih yang pegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, sebenarnya ya ketika tangan tertutup tidak mau dibuka itu yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, itu coba apa sih yang sangat berharga? Pokoknya orang lain jangan sampai itu meskipun dirayu dikasih uang, boleh itu teman sendiri. Itu yang mengganggu kendali itu adalah diri kita sendiri. Itu dia. Nah, di sini ada selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Lalu yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini penjelasannya ya, bahwa ilusi itu ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu untuk yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang disiplin. Disiplin ya. Apa sih makna disiplin ya? Coba Bapak Ibu yang terlintas di pikiran Ibu tentang disiplin itu apa? Disiplin. Mentaati kata tertib. Apalagi? Mengikuti aturan. Oke, bagus ya. Nah,
Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang arti disiplina ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila ya, yang sering kita juga bisa dinyanyikan bersama seperti itu ya. Itu nilai profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, dan ketiga bernalar kritis, berkebenangan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu dari motivasi eksternal, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sama juga itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Maksudnya gini ya, ketika kita melaksanakan mengasih tugas kepada anak, bisa saja anak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas karena ada ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja anak mengerjakan tugas itu karena takut sama gurunya, terpaksa gitu ya. Lalu yang kedua, anak mau mengerjakan tugas karena ada imbalan atau ada hadiahnya. Nah, lalu ada saja atau gini, anak-anak mengerjakan tugas karena menghargai diri sendiri. Saya mengerjakan tugas lah. Nah, coba ini juga berlaku bukan untuk anak saja, berlaku untuk gurunya juga. Coba Bapak Ibu pikirkan ya, atau sehari-hari Bapak Ibu berangkat ke sekolah ya, pagi-pagi misalkan jam 7 dari sekolah, itu apakah Bapak Ibu berangkat pagi-pagi ingin takut sama Bapak kepala sekolah, atau Bapak Ibu berangkat ke sekolah ada ancaman dari kepala sekolah harus datang pagi-pagi, atau Bapak kepala sekolah ngasih imbalan karena ada imbalannya ya, atau Bapak Ibu berangkat ke sekolah untuk menghargai diri sendiri? Coba berada di posisi yang mana? Suka perintah. Nggak apa-apa. Menghargai kadang di tiga posisi itu selalu ya. Jadi ada saatnya, tapi kebanyakan sih untuk menghargai diri sendiri. Ya, itu yang saya harapkan juga ya Bapak Ibu berangkat ke sekolah atau mengajar yang mengajar di sekolah itu karena menghargai diri sendiri ya. Jangan sampai ada takut sama kepala sekolah atau takut atau kepala sekolah ngasih imbalan atau hadiah yang berangkatnya paling ini seperti itu ya. Itu kalau misalkan ada hukuman atau itu tidak kita tidak sadar ya. Harusnya kita itu menghargai diri sendiri seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya sudah di sini ada huruf. Coba menurut Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia itu untuk yang pertama menurut Ibu apa? Itu udah saya kasih huruf D, lalu yang keempatnya T, A. Apa? Bertahan hidup. Untuk Ibu gimana? Nomor 1. Ya, nomor 1. Iya, bertahan. Bertahan
hidup. Oke, kita ketika bertahan hidup. Lalu yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Tahu aja Oke, yang bagus. disayangkan. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga coba yang ketiga. Pengurusan. Kebutuhan dasar manusia. Oh iya. Coba butuh apa? Tadi bertahan hidup, ya. Tadi kasih sayang, mereka kasih sayang dan rasa diterima. Apa lagi? Pengungsian, Penguasaan. Ya, penguasaan kepada. Oke, pegang berarti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, ya. Oke, yang keempat apa? Kebebasan. Kebebasan. Yang kelima? Coba apa? Kesiagaan ya? Bukan. bukan Kesiapan. K, yang ketiganya S. Kesiangan. bukan Masa sih? Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita manusia apa? Kita butuh apa sih? Butuh uang. Kok nggak ada sih bagus? Oke, bertahan hidup, senang kasih sayang dan rasa diterima, kemudian pada yang tetap pada penguasaan, lalu kebebasan dan kesenangan. Coba kita cek benar nggak jawabannya? Iya, benar ya. Bagus yang benar. Oke, tepuk tangan ya. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Nah, 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu berlaku ke murid juga ya. Dan kita ada cerita nih. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dalam konteks di sini ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Nah, di sini nanti ada pertanyaan sebanyak 5 ya. Jawaban Doni itu berbeda-beda ya. Nanti masuknya ke kebutuhan dasar yang apa? Seperti yang tadi disebutkan, kan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, apa lagi? Kebebasan dan kesenangan. Oke, itu ceritanya Ibu Ambar ya. Berarti kayak untuk pertanyaan pertama. Nah, apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ada lagi yang lain? Benar, bertahan hidup. Nah, jawaban Doni itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Perhatian kasih sayang. Kasih sayang masih. Benar. Tadi bertahan hidup. Coba yang benar yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang. Karena ia lapar dan Iya, orang tuanya tidak membawakan bekal kasih Iya, sayang. karena orang tuanya Oke, tidak kita cek membawa- jawabannya ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Oh, Iya. kebutuhan bertahan. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini apabila jawaban Doni itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia senang dengan mengambil makanan ke orang lain karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti kira-kira kebutuhan apa? Senang rasa diterima. Oke, kita cek ya. Benar enggak?
Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Bu Jojo. Kasih sayang. Ya. Kurang kasih sayang ya. Pertanyaan yang ketiga. Teman-teman yang caper. Nah, jawaban Doni gini, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kira-kira betul apa tuh? Berpuasa. Berpuasa. Benar. Ya, Oke, kita cek. penguasaan. Iya, benar ya. Pertanyaan selanjutnya. Apabila jawaban Doni karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Jadi kebutuhan apa? Tadi apa ya? Kebebasan. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang yang bisa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi termasuknya apa? Kebebasan juga. Ya, kebebasan. Oke, kita cek ya. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yang kelima, yang terakhir ya. Apabila jawaban Doni adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kira-kira termasuk kebutuhan apa? Kesenangan. Ya, kita cek. Iya, pintar ya. Alhamdulillah berarti udah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, di sini ada untuk materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama ada penghukum ya. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol tersebut ya sebagai penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid lebih dalam lagi ya. Biasanya guru-guru yang sebagai penghukum ini berkata gini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak ada di posisi yang penghukum ini suka menghukum seperti itu, pada hukuman yang verbal seperti berkata-kata menghardik kadang gitu ya? Pernah ya. Oke. Lalu posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini tuh biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya contoh-contoh kata-kata yang keluar dari lembut seperti ini tuh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini berhubungan dengan murid ya. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini ya? Itu namanya pembuat merasa bersalah ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui evaluasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, biasanya sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini kita tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, lalu murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kalau kita memperlakukan murid ya seperti teman,
ya itu nanti efeknya seperti itu ya, akan tergantung pada guru tersebut. Lalu untuk yang posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, untuk yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa saja di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di mana murid diajak ya untuk menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan untuk kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kita sebagai guru seharusnya berada di posisi yang ini sebagai manajer ya. Ketika ada anak yang bermasalah ya kita jangan sampai kita menghukumnya. Kita bisa menghukumnya, menghakim atau apa ya. Tetap kita nanti ada praktek segitiga restitusi. Nanti caranya kita praktek segitiga restitusi seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah sebelum praktek segitiga restitusi kita harus punya keyakinan kelas dulu. Nah, yang kemarin dibahas ya waktu rapat di SIT ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri ya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, biasanya di kita kan kalau peraturan yang membuat peraturan itu hanya gurunya saja. Nah, kalau keyakinan kita membuat kesepakatannya dengan murid bagaimana kita belajar di sekolah misalkan selama 1 semester dengan punya keyakinan kelas. Yang mungkin di sini juga Ibu Iis atau Bu Juju sudah pernah melakukannya ya. Alhamdulillah berarti udah paham ya. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti Bapak Ibu ya kita harus membuat keyakinan. Nah, di sini peraturan ada peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikan yang ketujuh itu seperti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya itu nilai kebijakan yang ketujuh itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan atau menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, artinya nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan.
jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini contoh penerapan disiplin positif ya, melalui bukan peraturan ya, bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ya, nanti kita mengasih pemahaman dulu kepada siswa kita ya. Ayo, anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Buat apa ya? Buat apa? Ya buat kita pembelajaran selama misalkan 1 semester atau 1 tahun atau selama 1 bulan. Kita buat keyakinan, kasih pemahaman dulu. Nah, keyakinannya seperti apa? Nah, bisa tuh contohnya saya udah ya membuat keyakinan itu karena nanti si anak itu disuruh nanti kita membagikan semacam kertas post-it sama spidol ya, post-it ya. Nanti anak-anak akan menuliskan dia menginginkan belajar yang seperti apa kira-kira nyaman. Itu kadang kemarin juga ada yang nulisnya, Bapak saya ingin selama belajar itu lingkungannya bersih atau membuang sampah tidak sembarangan gitu. Terus pengennya belajar yang menyenangkan. Nanti anak sendiri yang menginginkan. Ya kita sebagai gurunya ya mengayomi ya, jadi mengikuti dia ya. Nah, setelah anak dikasih pemahaman, lalu anak disuruh menulis masing-masing ya. Setelah menulis, anak nanti kita ditempelkan di depan ya, ditempelkan, silakan kayak seperti itu ya. Nah, setelah itu kita jelaskan, kita bacakan lagi sama gurunya oleh kita keyakinan apa yang telah dituliskan oleh masing-masing siswa. Nah, setelah disepakati ya, kita bikin kesepakatan dengan anak-anak. Oke, anak-anak. Di kelas kita belajar dengan menyenangkan, sepakat enggak? Sepakat. Lalu dibahas lagi, bahkan ada yang sama menulisnya. Setelah semuanya disepakati, boleh anak-anak menandatangan satu persatu maju ke depan. Nah, udah membuat keyakinan seperti ini, udah disepakati, lalu dilaksanakan. Nah, ketika anak sudah membuat keyakinan, anak melanggar peraturan, ya berarti ingat keyakinannya apa ya, supaya menerapkan ini itu yakin. Karena kalau misalkan aturan kan, kalau aturan nanti bisa aja aturan itu lebih ini beda dengan keyakinan ya. Oke, nanti kita bisa praktekkan di kelas masing-masing. Sudah Pak. Sudah. Kelas 4 sudah, tapi bukan keyakinan. Kesepakatan. Ya, yang sama ya. Contohnya jangan makan di kelas ketika belajar. Terus ya. Tapi itu anaknya, ya tadi kata Pak Agus, pemahaman dulu kita kepada anaknya tuh. Sekarang pegang dulu kertasnya, ibu mau menerangkan dulu kalau kesepakatan kelas itu gimana nih caranya supaya kelasnya misalkan ketika kita belajar nyaman, ketika kita belajar bisa kondusif ya kata Bu Ika gitu. Nah, nanti tuangkan kamu ke dalam kertas itu. Nah, tapi namanya kesepakatan. Ya. Kesepakatan dengan PAP itu hampir sama ya. Yang penting jangan sampai peraturan. Memang tadi awalnya dari peraturan. Nah, dari peraturan itu dirubah lagi ke keyakinan. Karena peraturan itu kadang dilarang, jadi bahasanya seperti itu ya, beda gitu ya. Itu hampir sama. Boleh Bu, nanti sama kalau saja. peraturan mungkin dari guru itu. Dari gurunya iya. Itu kan peraturan yang dibuatnya dari guru sendiri. Kalau kesepakatan kayak itu antara guru dengan murid. Nanti dilaksanakannya oleh guru dan murid juga. Karena kalau udah sepakat, udah yakin ya bahwa ketika belajar tidak boleh makan. Ya, berarti anak tuh udah punya keyakinan, berarti nggak boleh. Iya, Pak Agus kemarin juga anak-anak tuh gimana? Cenah kasih haus. Tapi itu ditulis sama nanya dinulis aja. Berarti itu anak berarti udah menyadari, udah yakin berarti ya. Karena udah lama sih, maksudnya dari awal sih Pak, ketika awal. Ya mudah-mudahan ini kan tas ini sudah ya, mudah-mudahan tas yang lainnya juga sudah memulai lah, karena ciri khas kurikulum Merdeka itu ada keyakinan. Aturannya dibikin oleh mereka sendiri dan gurunya dipandu seperti itu ya. Iya. Oke, kira-kira memahami ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi ya. Pernah mendengar nggak segitiga restitusi? Mungkin kalau biasanya sering melaksanakan webinar atau di kelas
gitu ya. Nah di sini proses segitiga resolusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui resolusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif ya, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lalu memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah ya, kita menstabilkan identitas dulu. Biasanya pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Biasanya kita sebagai guru mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu untuk yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Biasanya kita sebagai guru juga menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakat. Nah, seperti keyakinannya. Setelah kita punya keyakinan atau kesepakatan, nanti ini dalam menghadapi siswa yang bermasalah kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk praktek segitiga resolusi saya pernah mencoba mempraktekkan skenario-nya ya. Yang pertama, anak bermasalah dalam ribut karena suka mencontek. Lalu yang kedua, ada yang siswa yang datang terlambat. Kemarin ya, minggu kemarin saya praktekkan skenario praktek segitiga resolusi kepada si Nanang. Jadi seolah-olah si Nanang itu apa sih namanya ribut berantem dengan si Gio ya. Kenapa ribut? Karena si Nanang ini mencontek, tidak terima akhirnya berantem. Cepat cari kita dulu videonya. Bisa terkenal. Awalnya kalau itu suka di SD Jambu si Caki kan Caki jadi si lawan baik kan Darman kan Kayak itu kemarin ya saya udah selesai ya? Udah, mengulang. Oke, tadi sekarang si Nanang ya dia berantem sama si Gio ya. Lalu
si Nenang itu sampai menggebrak mejanya ya. Nah, caranya setelah pulang sekolah, si Nenang itu dipanggil ke kantor atau di perpustakaan tempat yang itu ya, ditanyakan kenapa sih kita menstabilkan identitas dulu ya, seperti kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah, nanti si Nenang itu dia akan cerita semuanya ya. Nah, kita sebagai guru jangan langsung mengejudge atau menyalahkan dia terus ya. Pasti ada alasan tertentu kenapa dia bisa berbuat seperti itu ya. Lalu setelah itu kita pindahkan dulu ya. Karena Bapak juga kalau posisi berada posisi kamu, Bapak juga akan seperti anak seperti itu. Jadi biar dia terbuka semuanya ya. Setelah itu kasih dengan keyakinan kelasnya, atau dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, nanti si Nenang itu akan menyadarinya dan dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi kalau misalkan kita menemukan siswa yang bermasalah, siswa yang itu ya, kita jangan menghukum begitu saja ya. Kita harus boleh dengan praktek sekitar kita panggil, berikan dia keyakinan supaya dia bisa kembali lagi semula seperti itu ya. Oke, untuk sekarang yang kedua, terus Vicky ya, dia sering datang terlambat ya. Banyak masalah berarti Pak Gus. Iya, ini sekedar aja. Solusi kesehatan. Udah merasa berdosa apa itu mah dari mukanya juga. Ya, si Vicky. Ya, seperti itu ya untuk selesai ya. Tadi yang praktek segitiga yang terakhir itu sedikit ya. Itu sekeranya sedikit itu sudah 5 hari terlambat datang ke sekolah. Nah, kita sebagai guru kita harus jangan dibiarkan begitu saja ya. Kita yang namanya guru kita harus peduli pada dia ya. Kita tanyakan dulu, kita harus mendapatkan identitas, kita tanyakan dulu kenapa bisa terlambat seperti itu ya. Nah, dia kan baru bercerita, saya terlambat karena kesiangan. Nah, dari kesiangan itu kan berarti dia kenapa bisa kesiangan? Nah, dia juga cerita lagi kesiangan juga karena dia main di tidurnya sampai malam gitu ya. Nah, kita upaya sebenarnya salah ya. Kita dikasih pemahaman dulu ya, lalu kita cari solusinya. Setelah kita cari solusinya, berarti artinya si itu udah melanggar keyakinan. Nah di sini juga kita mencari solusi supaya si itu tidak terlambat lagi. Bagaimana caranya? Dan dia juga yang
dia juga yang berjanji supaya tidak terlambat lagi. Artinya dengan proteksi ketika itu dia menyadari dengan kesalahan dia ya. Nah kita sebagai gurunya jangan sampai menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Kita sebagai guru cari solusinya yang tepat. Kira-kira dia tidak terlambat lagi di sekolah. Oke, mungkin sampai